Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Telanakan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sekaligus mendukung penuh saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 di SMP Negeri 1 Telanakan ini. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh rekan guru yang sudah memotivasi saya, terutama Bu Lydia sebagai pendamping guru penggerak, guru praktek. Bu Lydia selalu mensupport saya, selalu mendukung saya untuk dalam segala hal untuk kemajuan pendidikan. Bapak Ibu, saya akan memulai dengan diseminasi budaya positif. Baik, diseminasi itu adalah menyampaikan informasi apa yang sudah saya dapatkan. Kenapa Pak? Iya, artinya menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan, disampaikan, diimbaskan kepada seluruh rekan yang ada di sekolah ataupun orang lain. Pengimbasan. Baik, Bapak Ibu, saya calon guru penggerak, ada fasilitator dari Bali. Itu fasilitator saya, namanya Ibu Tu Eka Yasdika, panggilannya Pak Yas. Dan selama ini saya didampingi oleh guru praktik yang bernama Bapak Arif Rahmat Wahyudi, dipanggil Pak Yudi. Jadi selama saya pelatihan didampingi oleh satu fasilitator dan satu guru pendamping, guru praktek. Iya, saya memang sengaja saya taruh di tengah-tengah biar lebih enak dipandang. Baik, dilanjutkan. Baik Bapak Ibu, coba perhatikan, kira-kira setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju? Tidak setuju. Betul sekali. Setuju ya? Contohnya begini, ketika ada anak yang terlambat, ini dihukum misalnya. Dihukum apa Bapak Ibu? Banyak cara hukumnya. Iya, contohnya Pak Adi. Seperti menyiram tanaman. Boleh, menyiram tanaman. Apakah besoknya masih ada yang terlambat? Masih. Jadi intinya hukuman belum tentu mendisiplinkan anak. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman seperti yang disampaikan Pak Adi juga belum tentu dapat mendisiplinkan anak. Memberi penghargaan Bapak Ibu, apa bisa mendisiplinkan anak? Tidak bisa. Belum tentu, karena contohnya misalnya Bu Evi memberikan hadiah kepada misalnya Ariel. Misalnya hadiahnya apa? Paling tidak berupa misalnya minuman gitu kan. Sehingga ketika besok Bu Evi tidak memberikan minuman, Ariel sudah tidak mau datang lagi, tidak mau literasi lagi ke Bu Evi. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik Bu Rani, lanjut. Bu Rani. Topik dalam eksplorasi konsep budaya positif saat ini yang akan saya sampaikan yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Silakan Bapak Ibu menggenggam tangan Bapak Ibu yang kanan. Sebelum menggenggam, di dalam tangan Bapak Ibu ada satu benda yang sangat berharga. Jimat. Ya, boleh jimat atau ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Bolehkah Pak Zainal saya minta apa yang ada di dalam tangannya Pak Zainal?
Tidak boleh. Baik. Bolehkah Bu Eva saya minta apa yang ada di dalam tangannya? Dipikirkan dulu. Baik. Nah, itu adalah salah satu bukti siapa yang bisa mengontrol diri kita. Jadi ketika kita mau mengontrol orang lain, itu bisa apa enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Itu kontrol pribadi, itu adalah kita. Jadi ketika kita mau mendisiplinkan seorang anak, apapun bentuknya, yang paling utama adalah kontrol pribadi, kontrol diri sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu, aduh sudah begini Bu, sudah loncat pagar Bu, sudah dikasih begini Bu, tapi tetap aja. Karena yang membuat kontrol pribadi adalah diri kita sendiri. Pak Sinal, nggak mau saya dikasih ke Bu Yulis. Bu Eva saya pikirkan dulu lah kalau Bu Yulis. Yang berhak memberi, merubah, mengontrol adalah diri kita sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, yang kedua Bu Rani. Baik, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau dulu kita menggunakan stimulus respon Bapak Ibu. Stimulus respon yang pertama, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau sekarang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Tetapi di teori kontrol hanya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, konsekuensi ya. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tetapi di teori kontrol ada model berpikir menang. Jadi di teori kontrol itu positif saja yang dibaca. Kita tidak mempedulikan hal-hal yang negatif. Artinya, anak Ro misalnya nakal. Kita tidak membaca kenakalannya. Yang kita baca adalah kebaikannya. Kita tumbuhkan yang baik, seperti itu. Jadi di budaya positif, kita selalu berpikir kepada prasangka yang baik, bukan suudon, bukan selalu membaca orang lain jelek. Oh berarti kalau misalnya dia tampil jelek, ya mungkin ada sesuatu, pasti ada kelebihan, pasti ada kebaikan. Seburuk-buruknya manusia pasti mempunyai kelebihan. Ini mana sih? Ya. Apa makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? Disiplin itu artinya belajar, tetapi ini berbeda dengan apa yang kita alami. Artinya berbeda apa? Menurut kita disiplin itu tidak nyaman, sesuatu yang tidak nyaman. Menurut kita disiplin itu membuat kita kurang bebas, misalnya seperti itu. Tapi itu sebenarnya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut Bu Rani. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu diantaranya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat umum, universal, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila.
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah salah satu contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan secara universal. Ada peduli, ada rajin, ada integritas, ada rasa hormat, ada keterus-terangan, ada keberanian, dan lain sebagainya. Teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, teori motivasi menghindari ketidaknyamanan. Jadi ketika misalnya ada PR, anak dikasih PR, karena sebenarnya dia bukan timbul dari kesadaran. Dia motivasinya hanya takut dihukum. Nanti kalau saya tidak mengerjakan ini pasti saya dihukum. Sehingga motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contoh misalnya saya kalau mengumpulkan perangkat pertama kali sama kepala sekolah, nanti saya pasti akan mendapatkan nilai SKP saya pasti tinggi. Salah satu motivasinya misalnya. Nah, itu juga kira-kira 2 motivasi ini menurut Bapak Ibu baik apa tidak? Baik apa tidak? Yang baik siapa? Yang menyampaikan baik siapa? Temannya. Seperti murid ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tanya, wah langsung jawab semua. Ketika saya tanya siapa? Ya Bu Eva. Kira-kira menurut Bu Eva 2 teori itu baik apa tidak? Yang motivasi. Oke, yang motivasi eksternal yang pertama. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa misalnya yang terjadi ketika kita motivasi saya misalnya atau motivasinya Bu Eva itu hanya takut karena dihukum. Menurut Bu Eva baik apa tidak? Belum baca semuanya. Saya lebih ke motivasi Internal. Iya betul. Makanya tadi saya tanya Bu Eva, menurut Bapak Ibu kedua motivasi itu baik atau tidak? Tidak. Ya, mari silakan Pak Zainal. Tidak baik. Motivasi eksternal yang merupakan kedua-duanya itu, kan ada 3 motivasi eksternal yang 2 dan motivasi internal. Sesuai dengan pertanyaannya, apakah baik motivasi eksternal itu? Semuanya baik. Kita beranjak pada agama. Memang awalnya kita sholat itu karena takut masuk neraka, karena takut seperti apa yang motivasi eksternal yang pertama. Ada yang motivasi eksternal yang kedua, kita sholat karena ingin masuk surga. Itu juga dapat imbalan kan, mendapatkan imbalan dari Allah misalnya kalau di situ institusi. Kalau yang pertama karena takut dihukum, itu karena takut masuk neraka. Itu kedua-duanya sama-sama baik. Baik. Terima kasih. Ada yang mau berpendapat lain? Oh ya, silakan. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh guru besar barusan bahwa semua dari motivasi internal yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu kan karena menghindari adanya hukuman. Artinya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, melakukan sesuatu karena takut dihukum. Bukan berdasarkan dari hati. Yang kedua, melakukan sesuatu karena mengharapkan harapan sesuatu dari orang lain, misalnya dari kepala sekolah dan sebagainya. Kedua-duanya sama-sama tidak baik. Yang baik itu, yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Artinya saya akan menjadi orang yang seperti ini apabila saya melakukannya.
internal, motivasinya dari dalam. Itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Buti, bahwa melakukan sesuatu itu bukan karena apa-apa, tapi ya budunallaha ala sabilil mahabbah. Seperti yang saya sampaikan Bapak Adi dulu, kita mengerjakan sesuatu bukan karena apa-apa, tapi karena cinta terhadap pekerjaan itu. Bukan karena hukuman, bukan karena sesuatu, itu yang dimaksudkan. Saya kira itu yang lebih tepat. Ya, terima kasih. Masih ada yang berpendapat? Oh baik. Mungkin Pak Selamat dulu. Pak Selamat dulu. Terima kasih. Motivasi eksternal dan internal itu sama-sama duanya dibutuhkan. Jadi kita ke siswa, ke murid, kadang-kadang murid itu pertama dia tidak melakukan tugas, tidak melakukan sesuatu, dia takut dihukum. Itu kan untuk membina bagaimana internal dia tumbuh. Kita mengingatkan bahwa segala sesuatu untuk dirinya sendiri, tapi kita butuh orang luar untuk membuat body ya, dari luar. Jadi kita butuh itu. Jadi masih ingat kadang kalau kita mau sholat masih apa, murid kenapa dijadwal maka disuruh, karena dari dalamnya belum muncul, sehingga butuh orang luar. Gurulah yang butuh untuk meningkatkan motivasinya, dia tumbuh dari dirinya sendiri. Mau sholat, mari kita sudah zuhur, sudah apa, kenyataannya kan banyak masih di luar. Contoh tadi, apakah hukuman bisa bagus apa tidak? Ya lihat kondisinya. Seperti anak mau loncat, kita kan hanya bukan menghukum, kita memperingatkan. Ini loh, ini kurang bagus, biar di dalamnya muncul sendiri bahwa ini kurang bagus. Menurut saya kedua-duanya masih diperlukan. Terima kasih. Ya, baik. Masih ada lagi? Baik. Oh, Bu Yati. Oh, Bapak. Terima kasih kesempatan kepada saya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sangat benar apa yang dikatakan Pak Hadari. Tapi kalau dalam konteks sekolah, dua-duanya dibutuhkan. Gitu. Maksud saya begini, orang yang mengerti, orang yang paham, orang yang patuh beda. Contohnya, orang yang patuh hukum, dia bayar pajak dan sebagainya, patuh semua sesuai dengan petunjuk hukum. Orang yang mengerti hukum, itu dia misal setiap mengambil tindakan terhadap orang itu harus sesuai dengan prosedur orang melakukan. Orang yang satu lagi yang paham hukum itu dia tidak melanggar dan setia taat gitu. Jadi dua-duanya kalau dalam konteks kerja, dalam konteks ruang lingkup kita sekolah, dua-duanya dibutuhkan dalam memanage manajer sekolah. Itu harus. Tapi kalau dalam kehidupan, misalnya kita kan ada dengan hubungan baik sesama manusia. Yang kedua, hubungan dengan Allah. Gitu. Jadi ada orang yang hubungan dengan Allah sangat diutamakan, tapi pematang sawah selalu dikecilkan. Nah, itu kan beda juga gitu. Jadi kalau dalam konteks dalam pemerintahan dua-duanya dibutuhkan. Kalau dengan yang kehidupan beragama yang punya Pak Hadari yang sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bu Yati masih? Oh ya, baik. Silakan. Terima kasih. Jadi saya hanya menambahi sedikit saja. Dalam kehidupan memang motivasi itu sebenarnya sudah ada. Setiap manusia pasti mempunyai motivasi. Hanya sedikit banyaknya tergantung kepada tujuan orang itu sendiri. Dan untuk mencapai motivasi yang sempurna memang harus melalui proses.
Jadi orang tidak semena-mena langsung menjadi motivasi yang terakhir internal itu. Internal itu adalah motivasi orang yang sudah paham sekali. Tapi untuk mencapai motivasi yang sempurna itu memang harus melalui motivasi eksternal, dan eksternal yang kedua itu pasti mati-mati. Contoh saja anak-anak itu 1-2 kali kita peringatkan, itu artinya mereka kan sebenarnya sudah punya, cuma belum paham saja, masih ingin mendapatkan sesuatu, takut sesuatu. Nah itu namanya proses. Dan akhirnya ketika mereka sudah paham, seperti hanya kata Pak Ashari tadi, sudah tahu hukum, meskipun tidak mengharapkan sesuatu, ya akan melakukan sendiri karena mereka sudah paham. Artinya motivasi itu akan terjadi mencapai motivasi yang sempurna atau motivasi internal kalau seseorang itu sudah melalui proses. Saya yakin semuanya melalui proses, bukan pas lahir langsung punya motivasi internal, tapi proses lebih didahulukan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Cuman kita sebagai pendidik, mari kita tanamkan yang terakhir, bagaimana caranya supaya siswa kita itu motivasinya karena dirinya sendiri. Ya, itu yang perlu kita tanamkan. Jika motivasi di internalnya belum ada, maka tentunya diperlukan motivasi eksternal. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Slamet, Pak Sinan, Pak Hadori, semuanya sudah sangat bagus, sangat baik. Tinggal kita mengimplementasikan, menerapkan kepada anak didik kita semua yang ada di SMP Negeri 1 Telanakan ini. Baik, silakan diteruskan. Nah, apa yang telah kita sampaikan itu sangat sesuai dengan apa yang sudah ada disampaikan oleh Bapak kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak pendidikan, Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ada motivasi internal. Jadi sebagai pendidik, sudah saya sampaikan tadi, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi bukan intrinsik dulu kita terapkan ke anak-anak. Bagaimana supaya anak bisa menyadari, bagaimana supaya anak-anak mempunyai motivasi intrinsik. Jika itu tidak ada, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Slamet dan Bu Yati, Pak Hadul, itu diperlukan, ekstrinsiknya diperlukan. Kita bina, kita ingatkan, kita beri jalan keluar. Bagaimana cara agar mereka benar-benar memahami bagaimana sih kita tuh supaya mempunyai motivasi di dalam diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Intinya, saya bacakan. Intinya hukuman itu membuat anak tidak nyaman, tidak enak, membuat anak merasa takut, membuat anak merasa bersalah. Itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi, anak memang bersalah tetapi dia mau bertanggung jawab, sadar dengan sendirinya. Itu dengan konsekuensi. Nanti akhirnya, misalnya ya Bapak Ibu, kita tidak boleh, ada aturan nih, tidak boleh membawa sepeda motor. Kemarin kita sudah sempat Bapak Ibu membahas tata tertib. Nah, kalau di Merdeka Belajar, tata tertib itu bukan tata tertib namanya, tetapi kesepakatan atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kita buat. Jadi ketika anak misalnya membawa sepeda motor, apa konsekuensinya? Bukan bobot, tetapi misalnya, ya Bu, saya tidak akan membawa lagi. Kalau membawa lagi bagaimana? Kita tanya apa dia konsekuensinya.
Kalau membawa lagi bolehlah Bu, sepeda motor saya diambil misalnya. Itu konsekuensi sudah. Jika benar-benar itu terjadi maka kita ambil. Itu sudah konsekuensi ya nak. Jadi ada tanggung jawab. Maka itu yang akan kita perlakukan. Ini di dalam Merdeka Belajar. Kemudian restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Misalnya yang sudah baik tiba-tiba karena terpengaruh menjadi tidak baik. Contoh, nanti ada restitusi di belakang. Murid yang loncat pagar belum tentu dia karena keinginannya, tetapi karena satu diajak, misalnya diajak, bolos yuk bolos. Nah, itu kita sadarkan dengan restitusi, kita kumpulkan lagi menjadi budaya-budaya yang positif dengan disiplin positif. Kita kembalikan kesadaran mereka dengan motivasi yang tadi itu. Kalau tidak bisa motivasi internalnya, kita paksa dengan eksternal. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, dilanjutkan. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. 8, fokus pada solusi. 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Hukuman atau konstitusi. Baik, Bapak Ibu boleh menjawab ya. 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, misalnya di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi, artinya anak itu terlambat ke sekolah. Menulis sebanyak 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat kali, sampai 100 kali. Apa itu berupa hukuman atau restitusi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Apa Bapak Ibu? Apa? Pak Adi ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa restitusi? Sudah hukuman itu. Ya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya. Iya. Yang saya tangkap tadi, konsekuensi itu yang ada perjanjian di depan, kalau disuruh untuk tidak, maksudnya apa sih? Melepas sepatunya ya? Ya, murid diminta melepas sepatunya seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau itu tertulis dalam kesepakatan yang sudah disetujui sebelumnya, itu bisa jadi konsekuensi. Ya makanya masuk dua-duanya. Begitu. Ya, tadi di awal sudah dikatakan hukuman itu adalah sesuatu yang membuat orang lain atau anak itu sendiri merasa tidak nyaman, merasa malu, merasa kalau dirinya itu terhukum. Kira-kira kalau ini dilakukan
seharian, misalnya. Kira-kira apa? Jadi ini termasuk apa Bu Eva? Hukuman Bu Eva. Ya, silakan. Jadi ini ya, ini mungkin kita bisa lihat dari hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu kan kesepakatan, berangkat dari kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan di situ, dengan sadar murid harusnya tahu konsekuensinya kalau saya tidak menggunakan sepatu. Artinya kalau kesepakatan sebelumnya, kalau kamu nggak pakai sepatu hitam gimana? Ya akan saya lepas Bu, misalkan. Kan begitu Bu Yulis? Iya. Nah, kalau dia punya kesadaran, kalau itu berupa hukuman, tentu dia akan disuruh gitu. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi, artinya sudah ada kesepakatan sebelumnya, maka dia sudah tanpa kita suruh, dia tahu konsekuensinya apa. Ya. Gitu. Itu mungkin. Ya, itu dari kalimatnya ya. Tapi mari kita tanya secara pribadi. Kira-kira anak-anak sepakat enggak kalau misalnya dia tidak pakai sepatu hitam terus melepas seharian? Tidak kan? Ya, itu anak-anak pasti. Padahal ini harus ada kesepakatan. Kira-kira anak-anak tidak akan mau kalau disuruh tidak akan sepakat lah istilahnya kalau disuruh melepas seharian seperti itu. Baik, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, konsekuensi. Jadi ini bukan hukuman ya, bukan hukuman, konsekuensi karena itu sudah pelajaran PJOK ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, ada pengaruh jangka pendek, ada pengaruh jangka panjang. Jika penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Contoh, misalnya Ariel tadi. Ariel besok literasinya ke Bu Evi ya. Hari ini dia dikasih hadiah sama Bu Evi 1 kali. Besoknya lagi jangan dikasih lagi. Nanti kalau dikasih tiap hari, maka besoknya lagi Ariel tidak akan datang ke Bu Evi karena tidak mendapatkan hadiah. Itu yang dimaksud dengan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian seperti ini, penghargaan tidak efektif jika jangka panjang. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi sudah dijelaskan tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang kedua, pembentukan keyakinan kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang pertama, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang kedua, keyakinan kelas tidak mengerjakan PR. Oh, berarti saya tidak tanggung jawab. Berarti saya harus tanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi kata-katanya tidak perlu panjang sehingga anak lupa. Tetapi harus sedikit tapi mengena. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai atau menghormati orang lain, komitmen. Ketiga, ini contoh ya,
Dilarang melakukan kekerasan atau keamanan, saling menghormati, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, berempati. Gunakan masker kesehatan, berjalan di kelas dan koridor keselamatan. Kira-kira itu contoh keyakinan kelas. Kemarin ada harapan yang disampaikan oleh anak-anak di kelas 7A. Harapannya apa? Bu, 1, Bu, atap sekolah jangan bolong-bolong, Bu. Saya ingin sekolahnya, kelas kita itu inginnya seperti apa? 1, enggak. 1, sekolahnya jangan bolong-bolong, Bu. Temboknya juga, Bu, harus dicat yang bagus, gitu. Anak-anak itu harapan. Namanya harapan kan boleh saja. Kemudian yang ketiga, ada harapan, Bu, boleh di kelas dikasih kipas angin biar tidak gerah. Itu hanya harapan. Kalau keyakinan kelasnya, 1, mereka semua menginginkan kelas bersih, tidak mengganggu teman. Boleh nanti saling menghormati, tanggung jawab itu boleh dimasukkan. Next, Neng. Oh ya, mari silakan. Untuk keyakinan kelas, keyakinan kelas itu di situ ada hadir di sekolah 15 menit, masuk keyakinan kelas, masuk di luar itu. Ada komitmen itu, Mbak. Iya, maksudnya komitmen kan itu sekolah bukan di kelas. Itu kan jadi, contoh. Yang saya tanyakan, kelas itu berlaku di kelas atau di lingkungan sekolah kita? Yang pertama di itu, kelas. yang pertama, yang kedua, iya. di situ Bu Yuni kan sudah melakukan, mari kita membangun yang kelas bersama. Apa yang kamu inginkan, yang tidak kamu inginkan. Di situ ada contoh bagaimana bergantian menunggu giliran. Berarti di sana membangun menghormati orang lain dan berempati. Setelah diadakan keyakinan kelas, anak memahami dan sebagainya, ternyata di kenyataan di sekolah itu masih belum muncul hal seperti itu. Contohnya tadi dia masuk ruang sini dan sebagainya, itu masih menunggu giliran dan sebagainya, belum begitu muncul. Apa yang kita lakukan? Jadi dua pertanyaan. Terima kasih. Namanya keyakinan kelas berarti berlakunya di kelas. Ketika misalnya anak mau masuk ke lab terus tidak tertib, kita ingatkan. Nah, masih ingatkah kalian dengan kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan? Berarti kamu lupa ya, tidak melakukannya. Tolong lakukan itu sekarang. Kira-kira seperti itu, Pak, diingatkan. Karena ini, yaitu Pak, salah satunya 3 motivasi itu tadi juga termasuk itu di dalamnya. Jadi tugas kita senantiasa sabar, mengingatkan, itu tugas kita. Motivasi eksternal istilahnya ke anak-anak itu. Jika anak belum tertib, ya kita sebagai guru tertibkan. Itu hanya keyakinan anak-anak. Namanya anak-anak, kita sebagai manusia biasa ya. Jangankan anak-anak, kita sebagai orang dewasa, ketika lampu merah sudah tahu harus berhenti, nerobos aja, ikut sedikit aja kok, gitu, sedikit. Nah itu karena belum ada motivasi Tidak ada, Bu, tapi keburu. Tetap nanti bacanya, oh belum salah. Iya betul. Ya, kira-kira seperti itu. Itu juga terjadi di sekolah kita. Walaupun keyakinan kelas sudah terbentuk, wah luar biasa. Bukan berarti Bapak Ibu tidak akan menemui hambatan. Bukan berarti Bapak Ibu akan berjalan mulus terus. Tidak. Justru akan ada rintangan, ada duri-duri yang harus disingkirkan ke tempat sampah supaya Bapak Ibu tidak tertusuk durinya. Misalnya, kira-kira seperti itu. Bapak Selamat bagaimana? Terima kasih, sudah bagus sama sekali. Kalau saya kembangkan lagi ke proses pendidikan,
Yang di awal tadi ada berapa baris itu? Motivasi. Oh, lupa tadi saya. Kalau sendiri ada berapa kotak-kotak itu? Sekarang di Merdeka Belajar bagaimana kalau kita menilai sesuatu. Kalau di K13 itu kan ada anak rajin beribadah. Anak ini sosialnya bagus, sopan santun. Untuk yang keyakinan kelas tadi, kita kan melihat orang tua anak ini belum bisa tertib, anak ini belum apa. Kita mengingatkan terus. Di proses penilaian akhir nanti di situ kita kan menentukan anak ini sampai mana kan gitu. Hubungannya dengan sistem kelas dengan sistem penilaian yang ada nanti pada Baik, terima kasih Bapak Selamat. Untuk keyakinan kelas berbeda lagi prosesnya dengan pembelajaran ya. Itu yang dimaksudkan Bapak Selamat tadi, bagaimana proses asesmennya. Jadi kalau keyakinan kelas itu bagaimana siswa kita atau murid kita melakukan budaya positif. Melakukan budaya positif artinya melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Apakah itu dimasukkan ke dalam asesmen? Tidak. Tetapi kita ini hanya perubahan karakter, kebiasaan kalau di K13. Jadi profil pelajar Pancasila akan tampak ketika anak sudah melakukan budaya positif. Ya, silakan. Saya nambah Pak Selamat ini. Bagaimana asesmennya kan gitu ya? Sebenarnya itu bisa masuk. Jadi kita perlu ingat Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu lewatnya tidak hanya pada P5, tapi lewat intrakurikuler, kemudian lewat ekstrakurikuler, dan khususnya pada P5. Intra apa boleh Pak? Intra, ekstra apa satunya Pak? Ya, kurikuler. Kurikuler itu P5 ya? Nah, itu bisa masuk di situ. Dan apa? Kita kembangkan. Oh, misalkan seperti tadi, anak sudah masuk terus di dalam kelas gitu ya. Oh, anak. Dan itu kan berarti ada catatan buat kita sebenarnya. Oh, anak ini berarti sudah menyepakati. Berarti dia benar-benar yakin. Oh, kalau di dalam kelas itu ketika temannya misalkan sedang presentasi atau gurunya sedang menyampaikan sesuatu, berarti dia diam fokus memperhatikan. Itu bisa jadi catatan. Makanya memang ketika di kurikulum Merdeka, guru itu tidak ada duduk yang nyaman, duduk seket, kemudian sambil mengoreksi tugas, itu enggak seperti itu. Memang ya itu beberapa mungkin ada yang miskonsepsi. Jadi seakan-akan menganggap adalah di sekolah lain menganggap guru yang seperti kami ini karena tidak menerangkan seperti biasanya di papan ini adalah begini, kemudian kami itu dianggap tidak mengajar dan tidak menguasai materi. Padahal kita itu berusaha bagaimana untuk mengaktifkan murid. Karena kenapa? Ingat Bapak Ibu, ini anak-anak ini adalah generasi stroberi. Termasuk yang masih ada di belakang kita itu. Ini masih termasuk dalam generasi stroberi. Ya Pak, generasi stroberi itu imut-imut, dia kreatif, dia pandai, tapi dia sangat mudah dihantam, mudah penyot. Keneng anu sekone ada lah, ya, ada lah, keneng kulit sekone ada lah Pak Becok, gitu loh lah. Ciri-ciri generasi stroberi itu seperti itu. Jadi memang beda perlakuannya antara generasi stroberi. Setelah generasi Z itu ada generasi stroberi. Lalu biasanya mereka itu sudah dalam kondisi keadaan nyaman. Dari keluarga itu sudah kondisi nyaman. Kan beda lagi ketika dengan anak-anak yang sudah ditempa dengan kebiasaan-kebiasaan
yang tidak nyaman. Tapi misalkan ini semua di rumah disediakan, walaupun kondisi orang tuanya itu serba tidak ada ya, bukan berarti kemudian mereka itu tidak dimanja, tapi ada sebuah budaya pemanjaan yang ada di situ. Jadi kalau kembali neser betul Bu, neser apa neser seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke tadi ke urusan bagaimana asesmennya bisa dimasukkan di situ. Dengan cara apa? Berarti itu namanya catatan anekdotal. Jadi catatan anekdot. Kita bisa melihat. Kemudian nanti kita secara keseluruhan. Karena apa? Nanti ketika di akhir penilaian kita, penilaiannya tidak seperti dulu, nilainya 37, enggak seperti itu. Tapi walaupun anak itu nilainya jelek, ada hal yang bagus itu yang diangkat. Nah, tadi kan Bu Yulis kan ngomong kan, hal yang bagus. Oke lah, mungkin itu kebutuhan dasar bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kesenangan, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan terakhir adalah penguasaan. Itu adalah kebutuhan setiap manusia. Jadi misalnya contohnya misalnya anak didik kita, mayoritas kalau saya baca kebutuhan dasarnya yang kurang di mana? Kasih sayang. Betul sekali, dikasih sayang. Maka dari itu mari kita berikan mereka kasih sayang. Iya, seperti itu nih. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ada 5 posisi kontrol guru ya. Ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita lakukan. Yang pertama misalnya, kira-kira posisi kontrol negatif, yaitu yang pertama penghukum. Apa contoh penghukum? Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu namanya guru penghukum. Kita tinggal introspeksi diri. Sebagai apakah posisi kontrol kita sekarang? Kemudian yang kedua, posisi kontrol kita yaitu sebagai orang merasa bersalah. Makanya murid kita itu selalu merasa bersalah, selalu merasa tertekan, bersalah. Posisi yang ketiga, kita sebagai teman. Ini posisi positif Bapak Ibu. Yang keempat, posisi pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Ini adalah posisi-posisi yang positif. Jadi ada di mana kita? Jika kita merasa sebagai teman, maka itu adalah posisi positif yang sudah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu bisa introspeksi diri. Ya, baik lanjut nih. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Lanjut nih. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada siswa saya kelas 7A yang loncat pagar. Itu videonya, mungkin bisa di-share. Karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita lakukan dalam segitiga restitusi? Yang pertama, Bapak Ibu guru bisa membuat pertanyaan seperti contoh yang pertama, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap
bersikap baik pada dirimu sendiri. Ini adalah salah satu contoh untuk menstabilkan identitas. Next. Kemudian untuk validasi kebutuhan anak, kita bisa mengatakan bahwa kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya hari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Misalnya seperti itu untuk validasi kebutuhan. Next. Untuk menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Misalnya seperti itu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa disesuaikan dengan kondisi siswa, pelanggaran siswa apa kira-kira Bapak Ibu. Baik, sekian, terima kasih. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk melakukan diseminasi budaya positif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif barangkali ini menjadi masukan bagi kita semua Bapak dan Ibu. Paling tidak mulai hari ini kita semua sama-sama berjanji pada diri kita ya, kita mengubah apa yang selama ini kita lakukan. Saya pribadi, ini saya berkata berdasarkan pengalaman saya, selama ini kita sudah salah ya, kita sudah sering menghukum siswa, kita sudah menjadi penghukum, wilayah mereka dari penghukum. Dan mulai hari ini kita coba menggunakan hati kita semua. Barangkali sekolah kita yang terkenal dengan kenakalan dan kalau kita katakan cek utarakan begitu ya, cek menerap. Barangkali dengan apa yang disampaikan Lilis tadi, sekolah kita akan menjadi sekolah yang betul-betul seperti apa yang kita inginkan, anak-anak yang disiplin, kemudian anak-anak yang patuh, sopan kepada guru. Nah ini semua mari kita bersama-sama mulai hari ini kita berjanji. Saya sendiri juga ya berusaha untuk, karena saya juga pemarah, berusaha untuk melunakkan hati kita. Ini yang paling sulit kepada diri ya. Hati kita, bukan hanya saya, bukan hanya Bapak dan Ibu, kita semua. Ya, kita mulai hari ini. Sepakat ya? Ya. Kalaupun misalnya sudah terlanjur kikir, astagfirullahaladzim, ya kita istighfar. Karena saya kalau perhatikan dari tadi sebenarnya sangat bagus. Siapa tahu memang betul-betul ini cara yang baik. Saya tadi begini, cerita sedikit. Tadi saya sama Pak Slamet di kelas. Pada saya mengajar, Pak Slamet kebetulan menemui saya di kelas. Pada saat saya berbicara di kelas, ada siswa 3 dengan santainya keluar tanpa izin. Keluar. Setelah kembali, coba aja tunggu sebentar. Saya sudah menahan. Astagfirullahaladzim, saya mencoba untuk sabar dan sabar. Saya tanya, dari ini macam keluar Bu, anu apa? Tanun apa Bu? Tidak mungkin lah, nah. Kamu kan pasti ada tujuan keluar. Ojeng Bu, nyerangin. Kalau sakit. Sebentar Pak, sebentar. Saya gini kan. Oh, kalau kamu misalnya kepanasan, bagaimana nanti kalau pelajarannya Bu Mary, kamu duduk di depan pintu bertiga ya, biar tidak panas. Entar Bu, udah seporan Bu, entar Bu cerci.
Minggu datang belum hasil sampai tak ada Bu. Janji Bu maaf. Lah kalau seperti itu masa kita mau salahkan lagi? Padahal sudah saya tidak marah, ternyata betul. Baru tak gigil, anak itu kan pas melunak. Ya Bu, saya salah Bu, maaf Bu, Bu, saya tidak mau duduk di bawah Bu. Saya janji tidak akan keluar Bu. Oke, janji ya. Saksinya teman-teman ya. Ya Bu, ya. Janji Bu. Nah, itu barangkali salah satu cara kita. Coba ngerasa nggak beliau. Itu kelas 9 Pak, kelas 9 itu. Kelas 9 Pak, kelas 9. Loh iya, makanya kan kita mencoba. Pak, begini Pak, bukan ya memang tidak langsung semuanya bisa ya. Pelan-pelan. Ya, step by step. Sepakat ya. Mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan kepada sekolah kita. Baiklah. Silakan ditulis apa yang kalian inginkan untuk kesepakatan kelas kita. Ya, bacakan. Saya ingin sudah boleh. Oh, ini kesepakatan